Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para asatidzah yang hadir pada malam hari ini. Ya Ustaz tadi yang sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah Ustaz Wahyu, kemudian Ustaz Rahmat, Ustaz Yuda, Ustaz Nandang dan lainnya. Ya, dan sahibul bait juga ada Bapak Samin, ya, insyaallah. Kemudian Ketua RW 01 Bapak Ahmad Fatani. Mudah-mudahan dan yang hadir semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, dengan wasilah kita hadir di majelis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita dunia wal akhirah, dan Allah meninggalkan kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat seperti biasa, di malam Sayyidul Ayyam, kita berkumpul sama-sama membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca zikir dan membaca doa-doa yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, apa yang kita kerjakan semua insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi baru saja kita dengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan Ustaz Wahyu. Beliau menjelaskan tentang birrul walidain, ya, tentang berbakti kepada para orang tua. Ya, kita tadi disebutin semua, intinya nyambung aja deh, ya, nyambung di sana aja. Ini masya Allah di kameranya, ya. Ya, alhamdulillah. Beliau juga Ustaz Rahmat tadi menyampaikan bahwasanya kita juga di sini ada kajian-kajian atau ta'lim-ta'lim yang ini semua sebab atau wasilah untuk kita menambah ilmu atau menambah wawasan kita, atau kita ta'lim yang sebelumnya mungkin tidak tahu menjadi tahu, yang mungkin sebelumnya sudah tahu dia tambah tahu mungkin. Ya, itu adalah ilmu, karena ilmu ini adalah dengan kita mengulang-ulangnya. Ya, bukan sekali kita udah dengar kemudian sudah pernah tahu, udah pernah dengar, enggak. Ya, dan bahkan termasuk daripada adab, termasuk daripada akhlak adalah kita kalau mendengarkan nasihat atau mendengarkan ilmu dari satu guru atau guru-guru yang lain, ini sudah kita dengar 100 kali bahkan, atau bahkan ribuan kali, itu kita kalau bisa ini secara adabnya kita kayak baru pertama kali dengar. Bisa nggak kita gitu? Enggak. Baru 5 kali, 3 kali, udah dengar ini udah bosan juga. Ya. Jadi kita termasuk adab, termasuk akhlak. Kita selalu mendengarkan, atau siapapun itu kita dengarkan seperti kita awal pertama kali dengar, seakan kita belum pernah dengar, belum pernah tahu. Itu termasuk daripada adab kita mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan mau'izahul hasanah. Ya. Insyaallah kita kembali lagi nih, insyaallah kita mengaji atau membaca daripada syama'il, ya, akhlak atau budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebelumnya sudah kita bahas, ya, tentang
Jadi akhlak syama'il baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang dibagi, ada yang khalqiyah, ada yang khulqiyah, ya, ada yang fisik beliau, ada yang akhlak beliau, ya, dua-duanya, ya, ini harus kita ketahui, harus kita pelajari agar kita semakin ada rasa tambah cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar ada rasa rindu kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya beliau adalah orang yang paling indah, yang paling semua rupanya paling indah semua, bahkan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah, tidak ada yang sebelum Nabi dan sesudahnya Nabi yang seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit, ya, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya, engkau diciptakan ya Rasulullah seakan-akan engkau, ya, seakan-akan engkau sesuai kehendakmu. Ya, ciptaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fisik beliau itu seakan-akan beliau yang menghendaki seperti itu. Ya, ka'annama khuliqta kama tasha'u. Ya, khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, enggak ada aibnya sama sekali, enggak ada kekurangannya. Ya, mungkin kalau kita lihat ada orang, oh ini ganteng dari segi ini, tapi ada tapinya. Ya, mungkin ada tapinya. Kalau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna, ya, nggak ada tapi-tapinya. Paling sempurnanya makhluk, paling sempurnanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah bahas bahwasanya kemarin araqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keringatnya beliau, ini secara fisiknya, ya, kemarin sudah wajahnya, kemudian keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling harumnya, ya, paling harumnya bahkan melebihi minyak wangi, melebihi misik, ya, itu keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang riquhus syarif Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jadi kita membahas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ini kan kalau sesama kita mungkin kita anggapnya jijik mungkin, ya. Biasanya kalau yang kita sendiri mungkin enggak, tapi kalau punya orang lain misalnya jijik, ya. Kayak misalkan ingus kita atau ludah kita. Kalau ludah sendiri kan biasa kita, tapi kalau orang lain juga itu beda. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau jangan samakan sama kayak kita, ya. Beda, beliau suci, ya. Beliau adalah tahirun mutahharun, suci semua, ya. Baik bahkan darah beliau atau semua, ya, bahkan ini adalah beliau suci baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini kita membahas tentang riquhu, ya, jadi ludahnya atau air liurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad a'tallahu ta'ala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam khasa'isal katsira fi riqihi syarif. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususiyah. Ya, jadi ini khusus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riquhus syarif, yaitu air ludahnya yang asyarif, yang mulia. Makanya disebutin di sini asyarif, yang mulia, bukan sembarang ludah, bukan sembarang air ludah, ya. Wa min dzalika, di antaranya anna riqahu Sallallahu Alaihi Wasallam fihi shifaa'un lil 'alil. Ya, bahwasanya air ludah beliau, ya, air ludah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa shifaun, menjadi obat penyembuh lil 'alil, bagi yang sakit. Bayangin, bahkan kita sering dengar di qasidahnya, ya, wa 'ainu qatadatin khudha dalila, ya. Pernah, ya, apa qasidahnya apa itu? Qamarun itu, Qamarun Sidina Nabi itu disebutin di situ, wa 'ainu qatadatin khudha dalila, dan matanya Qatadah, sahabat namanya Qatadah bin Nu'man, itu pernah di perang Uhud, ya, di perang Uhud. Ini beliau matanya terkena luka parah, bahkan sampai mau copot, ya, matanya, bayangin, ya, matanya mau lepas, mau copot. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih riquhu, dikasih ludah beliau, itu langsung sembuh. Bahkan mata yang dikasih ludah itu setelah sembuh itu nggak pernah sakit,
nggak pernah sakit mata. Mungkin yang kirinya sakit mata, tapi yang pernah dialami Nabi itu nggak pernah sakit lagi. Iya, ini khususiyah. Iya, khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita nggak ada yang sakit nih, gua ludahin mau nggak? Ya walaupun gua Habib sama nggak mau mungkin ya, nggak ada yang mau. Ya beda, ini khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan coba-coba ya, karena makanya orang yang kita sering mungkin minta doanya, mungkin minta ininya dan sebagainya ini karena kita berkeyakinan. Ya nggak mesti kita mau minta bacaan apa, wirid apa yang kita baca ini semua. Ini yang membuat wirid kita artinya manjur atau wirid kita ada hasilnya, bisa qabul hajat ini sesuai orangnya. Ya. Kalau orangnya masya Allah dia bertakwa, dia selalu berzikir, nggak ngomongin orang, nggak ini, walaupun hatta dia nggak baca apa-apa, nggak baca wiridan apa-apa, dia cuma baca Bismillah aja, di hatinya bersih. Lisannya nggak pernah ngomongin orang, makannya dijaga, ini aja dia misalkan doain orang baca Bismillah aja, insya Allah dia bisa sembuh. Dia beda sama kita ngomongin orang kemana-mana, maksiat tiap hari dan sebagainya. Ini gimana kita mau mau cepat di qabul hajat kita, mau minta wiridan apa biar kaya ya. Perbaiki dulu diri kita ya. Bahkan kata Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini yang paling penyebab seseorang diijabah doanya adalah apa beliau katakan, atik mat'amak tustajab da'watuk, tustajab da'watak. Ya. Jadi katanya perbaiki makanan kita, yang kita makan dari mana hasilnya, yang halal benar-benar halal, tustajab da'watak, maka insya Allah akan diijabah doamu. Iya. Makanya ada hadis Nabi SAW disebutkan ada ash arbar yang muddu yadayhi ila sama, ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Iya. Ada orang yang dia itu minta ya Rabb tapi yang dipakai haram, yang dimakan haram, yang semua yang dia ini haram, gimana mau diijabah. Jadi sebab yang utama adalah makanan kita. Sebab utama untuk diijabah atau bacaan kita, wiridan kita biar pengen ini adalah kita harus jaga makanan kita, jaga hasil dari mana kita menafkahi atau kita bahkan makan untuk diri kita sendiri, itu yang diperhatikan. Iya. Kalau kita pengen makannya, ada orang yang dia itu saking waroknya, hati-hatinya dia nggak mau makan makanan yang apalagi yang dijual-jual kayak gitu, nggak ada warok-waroknya, nggak ada hati-hatinya, semua kita embat. Ya, semua yang ada Bismillah sudah. Ya, kalau orang-orang yang benar-benar warok dia nggak mau, dia harus tahu ini siapa yang masak, ini gimana cara nyembelihnya, ini gimana, dia lebih ke hati-hati. Bukan berarti was-was, enggak. Orang kalau ini ayam ini gimana nyembelihnya ini, apa asal ini, atau nanti dia masaknya gimana, ini lebih ke hati-hati biar yang masuk ke dalam perutnya itu benar-benar halalnya ini murni gitu. Jadi ini penyebab diantara orang doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi itu riquhu sallallahu alaihi wasallam syifaa'un lil 'alil, penyembuh jadi semua penyakit ya. Warwa'un lil ghalil wa ghidha wa quwwah wa barakah wa nama. Ya, ada keberkahan, ada kekuatan. Seseorang pernah yang bahkan sahabat-sahabat pernah diludahi oleh Nabi SAW. Ya, itu semakin fasih, semakin semua kesakitan atau penyakit sembuh semua ya. Fakam dawa birihi syarif bin maridin fabari amin sa'atihi. Berapa banyak yang Nabi SAW sembuhkan dengan air ludahnya yang mulia. Air ludah yang mulia, bukan air ludah kita, enggak. Air ludah baginda Nabi SAW. Untuk satu kisah ini tentang beliau ja'a fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini riwayat sahih ya. An Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda di perang Khaibar. Ya, peperangan Khaibar.
tentara Yahudi ya. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi ya. Kata Nabi SAW di hari Khaybar, beliau mengatakan saya akan memberikan ar-rayah. Rayah itu artinya apa rayah? Bendera. Kalau perangan biasanya ada orang yang panglima ngadoin bendera, megang bendera ya. Saya akan memberikan bendera ini ghadan besok pagi, rajulan seseorang yaftahullahu ala yadayhi yang Allah akan bukakan, yang Allah akan berikan kemenangan ya di tangannya, artinya di dalam komandonya ya. Beliau akan memberikan itu. Yuhibbullahu wa rasulah. Seseorang tersebut nggak disebutin sama Nabi, belum disebutin kan. Nabi SAW bersabda hari ini, ngomongnya hari ini, besok pagi mau dikasih ini seseorang yang dia itu yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta sama Allah dan cinta Rasul. Kalau ini kan kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, semua bisa ngaku ya. Tapi Nabi SAW mengatakan setelahnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, wa yuhibbullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya dan Nabi cinta sama dia. Ini kedudukan yang mahbubiyah, dicintai oleh baginda Nabi, dicintai oleh Allah ya. Ini kalau kita kan masih makom yadda'il mahabbah, masih cuma ngaku cinta, belum cinta beneran kita ya. Kalau orang udah cinta luar biasa, dia enggak menyebut kecuali yang dia cintai, artinya selalu menyebut baginda Nabi SAW. Ini pengakuan langsung dari Nabi, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia ya. Kemudian falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah, ketika pagi hari orang pada kepengen jadi yang dikasih bendera tadi. Siapa yang gak kepengen? Orang pada ini semua, siapa yang dikasih, penasaran semua kan. Semoga saya semua sahabat menginginkan itu. Wa kulluhum yarju an yuqaha. Semua sahabat berharap itu bendera dikasih ke dia, karena ini udah pengakuan dari Nabi, dia cinta Allah, cinta Nabi, dan dicintai Allah sama Nabi juga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib, katanya. Mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, menantu beliau juga, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa, walaupun bukan berarti sahabat-sahabat yang lain enggak Allah enggak semua ala khair, semua baik, semua sahabat paling ini ya. Tapi ini dalam keadaan tersebut Nabi SAW memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqalu, para sahabat menjawab, huwa ya Rasulullah yashtaki ainai. Ya Rasulullah, Sayyidina Ali nggak hadir di sini, kan kita lagi kumpul nih. Nabi SAW tanya, mana Sayyidina Ali? Ini bendera mau dikasih Sayyidina Ali, tapi nggak ada Sayyidina Ali. Aina huwa, katanya, di mana? Sayyidina Ali lagi yashtaki ainai, matanya lagi sakit mata. Ya lagi mungkin kalau kita apa? Pelekan. Iya, pokoknya itu deh, lagi pelekan gitu. Apa bahasanya yang paling ini deh? Iya, lagi romat itu ya sakit mata deh, ya sakit mata. Mungkin dia lagi nggak bisa hadir di situ ya. Yashtaki aini, qala fa'arsilu ilaihi, katanya. Coba panggil Sayyidina Ali, coba panggil ke sini. Dia lagi sakit, panggil di sini, kan mungkin dia terganggu, nggak bisa datang ke situ. Akhirnya dituntun didatangkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Salamah fa'arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aliyin. Ya. Kemudian ada yang diutus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sayyidina Ali. Fajitu bihi aquduhu arman. Ya. Kemudian saya tuntun Sayyidina Ali datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Ya. Kemudian ini syahidnya, ceritanya di sini maksudnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi mata Sayyidina Ali. Ya. Matanya diludahi. Ya. Fabari'a ka'annahu lam yakun bihi wajah. Seketika itu langsung sembuh, seakan-akan nggak pernah sakit. Sebelumnya kan tadi sakit, ini setelah diludahin, sebelumnya kayak nggak pernah merasakan sakit, bahkan setelah itu nggak pernah sakit mata lagi. Artinya di sini riquhu sallallahu alaihi wasallam, ludah beliau adalah syifaun, ya, penyembuh dari segala penyakit.
Tapi ya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya panjang ceritanya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan peperangan Khaybar dimenangkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangin itu pintu Khaybar itu besarnya luar biasa. Itu Sayyidina Ali itu angkat pintu Khaybar saking kuatnya, bayangin saking kuatnya Sayyidina Ali. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih kalah Sayyidina Ali, jauh dia. Pernah Sayyidina Ali di perut ini nggak bisa gerak, bayangin. Ini yang pintu Khaybar yang gede, katanya bahkan 40 orang baru bisa mindahin itu pintu. Ini Sayyidina Ali buka sendiri, bayangin kuatnya kayak apa. Ya, ada kita yang begitu. Iya, bukan pintu yang ini. Itu saking kuatnya. Tapi baginda Nabi, ntar kita bahas juga ada kuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan yang kuatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini yang dimaksud syahid di sini adalah riquhu Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syifaun likulli dawa. Ya, syifa semua likulli da itu jadi penyembuh semua penyakit. Ya. Bahkan di Maulid Habsyi disebutkan apa disebutkan? Fama nafasa ala maridin illa syafahullah. Itu ada kan di Simtiduror itu. Fama nafasa ala maridin illa syafahullah. Tidaklah beliau nafasa yang meludah atau kepada yang sakit, orang sakit atau anggota yang sakit, illa syafahullah, kecuali Allah sembuhkan. Artinya sembuh ya, seketika itu sembuh penyakit yang diderita. Bahkan ini ada orang yang pernah yang niru-niru juga ini ya. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang pengen niru Nabi. Ada namanya siapa? Siapa? Yang aku Nabi. Siapa? Di zaman Nabi ada yang aku Nabi. Banyak Musailamah apa? Al-Kadzab, bahkan julukannya Al-Kadzab. Ada kita julukan Al-Kadzab yang suka bohong di sini? Nggak ada, insya Allah. Julukannya Al-Kadzab. Kadzab itu artinya yang tukang bohong. Kadzib itu bohong. Ini Musailamah ketika mengetahui Nabi SAW itu beliau meludah sumur diludahi Nabi langsung semerbak, baunya harum. Dia bayangin baunya harum, aromanya harum. Itu Musailamatul Kadzab. Dia ludahin sumur yang tadinya anteng-anteng aja, dia tambah bau, tambah kering semua, ya tambah ini. Ya ini udah bukan ini namanya apa namanya? Kalau Nabi SAW beda, ini dia pengen ikut-ikut. Makanya kita juga tidak tahu diri juga deh, ya. Iya. Ya, itu disebutkan di sini juga. Wafi Zawaid Ibn Hibban Abdullah Ibn Muraidah qala sami'tu yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafala fi rijli Amr bin Mu'ad hina quti'at rijlahu fabarik. Ya, pernah juga ada yang kakinya hampir quti'at, artinya terpotong artinya sebelum enggak ya pokoknya dia kena kakinya kepotong deh. Ya, mau dia putus atau Allah alam ini langsung diludahin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung fabaria, itu pun sembuh seketika. Iya. Jadi kita ngomong ludah juga kurang ini. Kalau kita dengarnya kan ludahnya kayak ludah-ludah kita, enggak, beda ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suci semua, ya suci bahkan harum. Ya bahkan Sayyidina Hasan pernah itu Sayyidina Hasan lagi haus-hausnya. Sayyidina Hasan cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya putri Sayyidina putra daripada Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Ya, ini pernah haus. Ya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kasih lidahnya beliau. Artinya dia ngemut dari lidahnya Nabi itu sampai seharian nggak lapar, nggak haus, bayangin. Ya, ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riquhu syifa wa ghidha. Ya, ghidha itu artinya buat makan. Ghidha itu makanan. Kalau kita kan gizi deh bahasanya. Lalu ghidha bahasa Arab itu makan. Itu Sayyidina Hasan sampai malam, sampai bahkan besoknya itu tidak haus lagi. Ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mudah-mudahan kita semakin membaca syama'il beliau nanti tambah bab satunya tadi seterusnya, insya Allah kita akan lebih mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa lebih cinta, lebih rindu, lebih kangen kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita semua
bisa bertemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.